Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Mutia Imun Imun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ingat ya, jangan lupa channel YouTube Mutia Imun Imun. Jangan lupa komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Itu muncul dalam diri bahwa kita hidup ini sebentarnya harus berjuang untuk sebuah kebaikan bersama, dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, yaitu jelas karena ulama tak ada, karena nabi tak ada ulama. Namun memberi peringatan ini bukan hanya tugas ulama saja, ya, bukan tugas ulama saja, tapi tugas siapa? Tugas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ayatnya? Jelas Allah sebutkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Wal takum minkum, hendaklah kamu menjadi di antara kamu itu menjadi umat-umatun. Umat apa? Yad'una ilal khair, menyeru orang kepada yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang supaya buat yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang orang buat kemungkaran. Berarti kita semua ini. Kita semua. Jadi jangan serahkan sama ulama, apalagi ulama kita zaman sekarang banyak yang lemah. Kalau diserahkan sama ulama lemah, jadinya apa? Gawat kan? Satu lagi Bang Aris, ini memang PR juga kalau menurut saya. Bagaimana kita setiap malam Ahad atau malam Minggu itu saya tengok kebun-kebunan di jalan ini memang membahayakan bagi kita yang pengendara ini. Sangat berbahaya sekali saya tengok. Memang saya juga berpikir bagaimana caranya mengalihkan hobi orang ini ke satu acara atau satu tempat yang tidak membahayakan seperti itu. Terus ke malam Ahad pusing ke Polres dengan jajarannya saya tengok, kejar-kejaran. Nah, ini nampaknya harus ada kepedulian masyarakat jadinya, nampak saya. Artinya apa? Dilindungi oleh undang-undang penggerak hukum di depan, masyarakatnya juga menyokong untuk jangan tercipta di persimpangan kota ini sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan kultur budaya kita, ya kan? Tentu sama-sama gitu. Nah, gitu. Itu kita lihat seperti itu. Jadi hikmah pertama itu seperti itu. Ayat 6 ini adalah tugas kita untuk selalu memberi peringatan. Tentunya kadarnya disesuaikan, ya. Disesuaikan. Kalau bermain ayat, yaitu tentu kalangan ulama. Tapi kalau bermain perintah itu kalangan umaro, ya. Kalau bermain misalnya tentang kebenaran yang masih bisa diterima secara umum, ya siapapun bisa nyampaikan, kan disesuaikan. Jangan mulai terbalik, orang awam sudah berani dulu main ayat diadu ustadznya dengan ustadznya, kan kacau juga ini. Itu yang banyak terjadi zaman sekarang. Dan satu hal di ayat 6 ini juga nampak oleh kita hikmahnya pemberitahuan Allah Ta'ala terhadap kita apa? Yaitu akan muncul kelalaian dalam perjalanan hidup kita, sama dengan kita. Awalnya naik Honda itu ingat. Tapi rupanya karena ada kawan yang memacu dari kiri dan kanan, ingat tadi sudah mulai lupa. Yang dikejar apa? Saingan. Jadi dalam hidup ini kita Bapak Ibu sekalian
tak lupa diingatkan juga kita ini selalu berada dalam kelalaian, maka perlu kita pengingat. Hadirlah di Masjid Darul Jannah ini, karena di masjid ini jadi pengingat. Masalah-masalah kita ada yang mengingatkan. Contohnya malam Selasa, subuh Senin, subuh Kamis datang. Nah, itu jadi pengingat. Baik, itu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya tentang ayat ini, boleh, tidak apa-apa. Itu qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Fahum ghafilun, maka mereka menjadi lalai. Karena itu mereka perlu diingatkan. Kalau sudah kosong ingat mengingatkan, lalai pasti terjadi. Maka jangan jangan bosan untuk mengingatkan. Sama dengan kita Mas Ali ya, di rumah tangga. 10 kali ku ingatkan, agar begitu. Jangan begitu. Ya memang namanya kita ini begitu. Nyanyok namanya bazo, ini nyanyok. Nak nyanyok ya bahagia. Saya nyanyok tu lebih obeh dari tongan. Aku lagi itu dia kita. Kita lanjut ayat 7. Inna ja'ala laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan. Mana perkataan di sini adalah al-qaul, yaitu hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Apa yang ayat 7 ini? Peringatan Allah Ta'ala kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman akan datang kepada mereka ini, yaitu hukuman. Dan ini sudah lazim dipahami oleh semua kita bahwa ada perintah, ada larangan. Perintah mesti dikerjakan, larangan mesti ditinggalkan. Kalau perintah dikerjakan, pahala akan dapat. Kalau larangan dikerjakan, dosa akan dapat. Muara kesemuanya itu ada. Yang satu muaranya ke surga, yang satu muaranya ke neraka. Namun sebelum muara ke neraka atau ke surga itu, biasanya ketetapan hukuman Allah juga ada dalam kehidupan dunia ini. Namun siapa yang merasakannya? Orang yang punya mata hati, sehingga dia berpikir, oh ini peringatan dari Allah ini, oh ini teguran ini dari Allah ini, oh ini sapaan Allah yang buat saya ini. Tadi saya orang beriman cepat menanggapi semua itu dengan melihat keadaan dirinya. Itu bedanya. Sampai dikatakan Nabi dalam hadis yang mulia itu, tertusuknya duri ke dalam kaki seorang mukmin itu salah satu peringatan dari Allah Ta'ala kepada dia. Cuma ada orang namanya bingung, lah dia ingin sekali bingung juga, kalau itu ditambah terus kocil, akhirnya hukuman besar yang datang kepada dia, yaitu hukuman besar yang paling besar itu apa? Dibiarkan Allah Ta'ala dia tanpa hidayah, tanpa iman. Itu bahaya, Pak. Jadi jangan menganggap kematian itu paling besar, tidak. Yang paling besar itu adalah apa? Tidak adanya persiapan menghadapi kematian itu. Masalahnya lalu. Sedangkan berikutnya hikmah dari sini juga, bahwa sesungguhnya ketetapan Allah Ta'ala atas perbuatan keingkaran manusia itu pasti. Jadi jangan nggak percaya, pasti. Udah bisa? Lama lagi. Masih ya? Bisa saudara masih.
Jadi Bapak Ibu, keluargamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dua orang. Dua orang ini kita analogikan, dua orang ini sedang sama-sama hidup di dunia ini. Yang satu ini mungkarot saja kerjanya. Mungkarot artinya malah melintang aja di dunia, tidak mau tahu dengan Allah Ta'ala. Tapi lucunya orang seperti ini umurnya panjang, rezekinya murah, ini sehat-sehat, nggak ada masalah, ya kan? Sementara yang ini, yang beriman ini hidupnya miskin, hidupnya susah, ya? Bagaimana kita memandang keduanya? Coba kita perbaiki cara mindset pemikiran. Bagaimana kita memandangnya? Orang yang beriman memandang, itu sebabnya nikmat paling tinggi itu adalah nikmat iman. Kalau di antara yang dua ini, yang satunya ada iman sama dia, itu yang paling besar tuh. Walaupun yang ini dapat nikmat dunia semuanya, tapi iman tak ada sama dia, itu masih kecil. Azamun ni'am, nikmat azamun ni'am, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka jangan pernah tertipu, sehingga disebutkan Allah dalam Al-Quran apa? La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian itu terpedaya atau silau melihat mondar-mandirnya orang kafir berjalan di atas negerinya. Jangan silau melihatnya. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Itu perhiasan yang sedikit. Wa ma'wahum jahannam. Tempat pulangnya adalah neraka jahannam. Jadi sedikit saya menyampaikan hikmah ayat 7 ini untuk kita sama pahami, ya, bahwa orang-orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Ya, di dunia atau di akhirat. Itu sudah ketetapan, nggak bisa lagi, tidak bisa dibantah. Sudah ketetapan Allah ini. Ayat 8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Kalau kita lihat lafziah atau lafaz ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir itu, ya, keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang tidak beriman tadi, di mana siksaan mereka secara lafziah, siksaannya sangat mengerikan, ya. Namun dibawa kepada pemahaman nanti maknawi atau maknawiyahnya, orang kafir ini nanti di ayat berikutnya dijelaskan sulit untuk kembali kepada keimanan. Payah dia kembali kepada keimanan. Baik, nanti kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Kita lanjut dulu ayat 9 karena sampai ayat 10. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kalau kita lihat proses hijrah Nabi, ada juga yang menyampaikan ayat ini tentang keluarnya Nabi dari rumah, membaca ayat ini sehingga orang kafir Quraisy yang berjaga-jaga di sekeliling rumah Nabi ini tertutup pandangan matanya sehingga tidak nampak Nabi lewat. Ya. Tapi sesungguhnya lagi akibat dari kekafiran yang ada pada diri
mereka. Dan kalau itu terjadi pada kita, itu juga akan membuat mata kita tidak bisa melihat kebesaran Allah, telinga kita juga tidak bisa mendengar kebesaran Allah, hati kita tambah keras. Maka jangan heran orang yang berpengetahuan belum tentu mereka mampu melakukan amal ibadah. Boleh jadi pengetahuannya hanya sebagai titik kesombongannya. Tapi yang paling baik itu apa? Pengetahuannya itu disinari hidayah oleh Allah, sehingga pengetahuannya itu dapat membuat dia makin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 10. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Itu yang tadi itu. Itu yang tadi itu. Bahwa kalau orang itu sudah kafir makin kafir, kafir makin kafir, tidak mau hadir kepada majelis peringatan, makin kafir. Ibarat daki makin tebal dakinya itu, ibarat binti hitam makin tebal binti hitamnya itu. Ujung dari itu semua adalah telinga tidak berfungsi, mata tak berfungsi. Mau bagaimanapun orang memberi peringatan, dia tidak juga akan beriman, tidak akan beriman. Kalau Roma Irama kan ada lagunya, lagu Roma Irama. Apa lagu Roma Iramanya? Diberi mata tiada melihat. Apa itu? Ada lagunya itu. Dipasang Roma Irama itu ayatnya itu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dipenuhkan neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Apa sebab? Mereka punya mata tapi tak melihat, mereka punya hati tapi tak memaham-paham. Mereka punya mata tapi tak melihat, mereka punya telinga tapi mereka tak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Surat Al-A'raf ayat 179 kalau saya tak salah. Itu dia. Alhamdulillah sudah kita jelaskan sedikit banyak, dan jika ada penjelasan saya yang salah dan keluar dari konteks, maka kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan jika ada baiknya, mari kita sama amalkan. Yang jelas Al-Quran baik, ayat Quran baik, membacanya baik, apa isinya baik, maka tinggal mengamalkannya. Mari kita selalu semangat dalam majelis zikir, selalu hadir dalam majelis zikir, saling memberi ingat satu dengan yang lainnya, sehingga kita hidup dalam suasana ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.